Shalom, salam damai dalam Kristus untuk saudara-saudari yang terkasih. Selamat tahun baru 2021. Semoga hati kita semakin bersukacita karena kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Mari kita refleksikan perjalanan 1 tahun yang lalu, agar di tahun yang baru ini kita memiliki pengharapan baru yang lebih cerah. Pada hari ini, Jumat 1 Januari 2021, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya, Markus Karyono, dari Paroki Santo Paulus Juanda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Putra Allah, terima kasih karena Engkau sudah lahir dan Engkau sudah membimbing kami semua untuk melalui tahun lalu dengan anugerah dari-Mu, sehingga kami dapat sampai di awal tahun baru ini yang penuh karunia. Kini ya Tuhan, di awal tahun, bimbinglah kami umat-Mu agar terus mampu berkarya dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kami. Rasa kasih persaudaraan semakin Engkau bangkitkan bagi seluruh bangsa. Sentuhlah kami dengan Roh Kudus agar kami diberi kekuatan supaya bisa melanjutkan persiaran hidup dengan penuh makna. Terima kasih Tuhan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, ketika para gembala mendengar kabar baik kelahiran Yesus, mereka mengambil tindakan sesuai petunjuk. Mereka bergegas menuju Betlehem untuk berjumpa dengan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Segera sesudah itu, kabar baik itu mereka ceritakan kepada orang-orang
yang hadir di situ. Mereka menyatakan sukacita dan syukur karena Mesias yang sudah lahir itu. Berita tersebut ternyata membuat banyak orang merasa heran dan semakin mengagumi serta terdorong untuk menyembah Allah. Alangkah baiknya tanggapan para gembala atas kelahiran Juru Selamat juga ada di dalam hidup kita. Kita menghayati dan membagikan sukacita itu dalam seluruh pergumulan hidup sehari-hari. Kita terus bersukacita karena karya Allah yang mengagumkan. Dia datang melawat dan bahkan hadir dalam seluruh sejarah hidup kita. Maka mari kita bergegas bersama para gembala melangkahkan kaki untuk melihat terang yang sudah datang dan menceritakan kasih Tuhan kepada pasangan kita, anak-anak, kaum muda, lansia, kaum disabilitas, rekan kerja, atasan, bawahan, dan kepada seluruh ciptaan. Inilah kabar gembira yang membebaskan. Semoga di tahun baru ini kita memiliki semangat untuk melayani, sebab melalui sesama kitalah kita bisa melihat Tuhan Yesus. Berkah dalam. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, anugerahkanlah kami hati yang lapang untuk menjawab kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi pelaku sabda-Mu dan mewartakan sukacita, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.